kalau di dalam Ka'bah itu ada lukisan Yesus dan Bunda Maria. Pas Mekah dikuasain sama orang kafir Quraisy, di sekitaran dan di dalam Ka'bah itu banyak banget berhala-berhalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya, Fatir Alkasa di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended pastinya. Guys, ternyata di tahun 2021 itu pernah viral. Ada ustadz yang ceramah dan bilang kalau di dalam Ka'bah itu ada lukisan Yesus dan Bunda Maria. Berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Waduh, kacau banget kan? Video ini viral di mana-mana dan akhirnya banyak yang penasaran. Sebenarnya di dalam Ka'bah itu isinya apa sih? Beneran ada lukisan Yesus atau ini cuma hoax saja? Kok bisa ada ustadz yang bilang kayak gitu ya? Nah, ceramah yang barusan sahabat dengar tadi itu ceramah real ya guys, bukan video editan. Ceramah ini diadain sama Mabes Polri di Jakarta Selatan tahun 2021. Ustadz yang tadi bilang kalau ada lukisan Yesus di dalam Ka'bah itu adalah Kiai Haji Abdul Syakur Yasin atau yang biasa dipanggil Buya Syakur. Nah, video ini akhirnya viral dan banyak kritikan dari ulama-ulama lain. Ada salah satu ulama yaitu Kiai Haji Lutfi Basori yang menilai opini ini kalau ini adalah pembohongan publik. Terus ada juga Ustadz Adi Hidayat yang ngejelasin kalau hadis tentang adanya lukisan Yesus di Ka'bah ini hadisnya lemah dan gak bisa dibenarkan. Dalam Fatwa Mekah diperintahkan dihapuskan termasuk gambar-gambar, ya, tapi tidak untuk yang gambar Bunda Maryam dengan Yesus yang ditutup seperti ini, gitu kan, oleh Nabi SAW. Di dalam riwayat itu disampaikan demikian. Itu riwayat yang tidak tepat, tidak benar, masuknya mudraj, disisipkan ke dalam riwayat yang benar. Karena sebenarnya dulu itu ada peristiwa Fathu Mekah ataupun pembebasan kota Mekah. Jadi Rasulullah dan umat Islam mengambil alih kota Mekah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah juga merintahin para sahabatnya buat ngancurin 360 berhala yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah. Jadi dulu pas Mekah dikuasain sama orang kafir Quraisy, di sekitaran dan di dalam Ka'bah itu banyak banget berhala-berhalanya. Mulai dari yang kecil sampai yang gede banget. Jumlahnya ratusan, sekitar 360-an. Waktu itu Rasulullah cuma ngelihat keadaan Ka'bah dari luar dan nengok ke dalam Ka'bah aja, tapi nggak sampai masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata bukan cuma berhala dan patung-patung, di dalam Ka'bah juga ada lukisan Nabi Isa yang lagi digendong Maryam. Dan ada lukisan Nabi Ibrahim juga, dan lukisan malaikatnya juga. Padahal di dalam Islam sendiri nggak dibolehin yang namanya itu majang lukisan makhluk hidup termasuk manusia. Karena kalau ada lukisan makhluk hidup di suatu ruangan, malaikat itu nggak mau masuk ke dalam ruangan itu. Akhirnya Rasulullah merintahin para sahabat buat ngehancurin semua patung dan lukisan. Semuanya, sampai nggak bersisa lagi. Termasuk lukisan Nabi Isa yang digendong Maryam yang dulu ada di dalam Ka'bah. Nah, setelah semua patung, berhala dan lukisannya dihancurin dan disingkirin, Rasulullah baru mau masuk ke dalam Ka'bah. Nah, terus kok bisa ada ustadz yang bilang kalau di dalam Ka'bah itu masih ada lukisan Nabi Isa dan Maryam? Nah, ternyata anggapan ini itu dari riwayat Al-Asraki di kitab Akhbar Makkah yang isinya, "Wahai Saibah, hapuslah seluruh gambar di dalam Baitullah, kecuali yang berada di bawah tanganku ini." Beliau pun mengangkat tangan beliau yang menutup gambar Nabi Isa, putra Maryam dan ibunya. Lah kok bisa ada riwayat yang beda sendiri kayak gini? Padahal kalau dari sejarahnya, semua patung dan lukisan yang di sekitaran dan di dalam Ka'bah itu udah dihancurin sama sahabat Nabi. Nah, ternyata setelah riwayat ini diselidiki, yang meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Asraki. Beliau lahir setelah masa kenabian, tepatnya di tahun 9 Masehi. Nah, karena bukan hidup di zaman Nabi, makanya hadis ini disampaikan dalam bentuk riwayat, bukan kesaksian langsung. Jadi Al-Asraki ini gak ngelihat secara langsung peristiwanya. Akhirnya hadis ini pun diteliti lagi dengan cara diperiksa sanadnya. Sanad ini artinya adalah rantai hadis. Jadi asal riwayatnya ini dari siapa? Langsung ke Rasulullah ataupun enggak? Sahih atau enggak? Ternyata
Setelah diteliti, ada beberapa sanad yang terputus dan gak langsung ke Rasulullah. Bahkan ada beberapa riwayat hadisnya yang bukan perawi terkenal dan gak diketahui asal-usulnya dari mana. Akhirnya hadis ini dianggap lemah. Jadi kalau ada anggapan ada lukisan Yesus dan Bunda Maria di dalam Ka'bah, itu memang ada. Tapi dulu sebelum Fathu Mekah. Dan setelah itu udah dihancurin kok sama sahabat Nabi. Sekarang Ka'bah udah bersih dari segala macam lukisan, patung, apalagi berhala. Nah terus sekarang di dalam Ka'bah tuh ada apa sih isinya? Ada yang udah pernah lihat belum isi di dalam Ka'bah? Nah buat masuk ke dalam Ka'bah ini nggak bisa sembarangan orang ya guys. Cuma orang-orang terpilih aja yang diizinkan masuk dalam Ka'bah. Kayak raja, ulama besar, tamu-tamu kerajaan, ataupun presiden dari negara lain yang emang diizinin sama Raja Arab Saudi. Ternyata di dalam Ka'bah ini yang gak ada yang spesial sih guys. Gak ada peninggalan Rasulullah, gak ada makam juga, apalagi lukisan Yesus sama Bunda Maria. Itu juga gak ada di sana. Isi di dalam Ka'bah itu ternyata cuma ada 3 tiang besar dan lemari kecil. Lemari ini isinya wewangian khas Arab yang dipakai buat ngebersihin dinding Ka'bah. Terus ada juga 2 lampu lentera yang berlapis emas dan perak. Udah itu doang guys. Gak ada lagi yang spesial banget di sana. Tapi di dalam Ka'bah ini bisa muat sekitar 50 orang buat sholat. Dan menariknya guys, kalau sholat di dalam Ka'bah kita bisa menghadap kiblat ke arah mana aja. Jadi mau ke arah depan bisa, ke arah kanan bisa, kiri bisa, belakang pun juga bisa. Nah jadi anggapan kalau ada lukisan Yesus di Ka'bah ini adalah hoax ya guys. Karena semua patung dan lukisan tuh udah dihancurin sama sahabat Nabi waktu Fathu Mekah. Jadi sekarang kondisi Ka'bah itu sudah suci dan bersih dari kesyirikan jenis apapun itu. Nah sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau kalian mau tahu fakta-fakta unik lain tentang Ka'bah ataupun tentang umroh, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya kita dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten terupdate dari kita. Saya Fatir Al-Kasa pamit undur diri dan see you guys di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.